Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Duar. Pada saat ini, terdengar suara teredam dan nyala api yang melonjak dari 8 penguasa berat Suan dengan suara yang jatuh. Dan di ujung penguasa raksasa, ada sesosok Taisu yang kuat yang terdistorsi. Jika bukan karena baju besi dewa palsu, pukulan ini akan menghancurkannya menjadi 2. Meskipun dia tidak membunuhnya secara langsung, sudah ada darah yang mengalir keluar dari dalam baju besi. Xiaoyan menginjak dadanya dengan berat dengan kakinya dan sekali lagi mengangkat 8 penguasa berat Suan dan menghancurkannya ke arah kepalanya. Dengan 2 poni, sosok pria Taisu melemah dengan cepat. Begitu pula baju besi dewa palsu. Pelindung kepala menghilang, memperlihatkan wajah yang terdistorsi di bawah baju besi. Fitur wajah semuanya dihancurkan oleh Xiaoyan, terlihat sangat menyedihkan. Ini sedikit lebih kuat dari 2 sebelumnya, dewa pertarungan bintang 8. Xiaoyan memandang orang ini dengan dingin, lalu mengulurkan telapak tangannya dan langsung menghancurkan kepalanya. Untuk dewa pertempuran, pukulan ini hampir tidak mungkin untuk bertahan hidup. Dan nyala api Xiaoyan melonjak, membakar seluruh tubuhnya hidup-hidup. Hanya menyisakan bola hitam bundar yang berubah menjadi cairan dan mengembun secara bertahap. Avatar Taisu lalu perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya ke arah bola hitam. Saat dia menyentuhnya, bola hitam itu berubah menjadi cair dan dengan cepat naik terkondensasi menyelimuti tubuh avatar Taisu. Saat Xiaoyan melihat lengannya, nomor itu tiba-tiba berubah lagi menjadi 841. Untuk mengilustrasikan sebuah masalah, selama tubuh penggunanya terbunuh, baju besi dewa palsu dapat diganti orang Taisu lain. Hanya saja Xiaoyan sedikit mengernyit saat ini, karena dia tidak merasakan jiwa sosok pria Taisu yang dihancurkan olehnya. Seolah-olah dia tidak memiliki jiwa. Tetapi Xiaoyan merasa ada sesuatu yang salah. Ketika daging dihancurkan, itu juga dihancurkan. Ceroboh! Xiaoyan mengutuk dirinya sendiri secara diam-diam. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Yang paling penting adalah dia khawatir keadaan akan berubah jika dia terlambat. Oleh karena itu, solusi Xiaoyan terlalu menentukan. Dia tidak pernah berpikir bahwa jiwanya tidak akan tertinggal. Dengan cara ini, tidak ada cara untuk mendapatkan lebih banyak informasi melalui pencarian jiwa. Tetapi Xiaoyan sudah memiliki ide baru. Avatar Taisu itu sendiri lemah, sehingga bisa bertahan lama saat melakukan teknik pembentukan kehidupan. Segera saat berikutnya, Xiaoyan tumpang tindih dengan klon Taisu. Keduanya bergabung bersama dan baju besi dewa palsu langsung menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Pikiran Xiaoyan bergerak dan dia menemukan bahwa ada banyak item yang disimpan dalam baju besi dewa palsu ini. Pada saat ini, pikiran Xiaoyan bergerak dan dia melihat lengan Xiaoyan mengalir seperti cairan dan tombak panjang perlahan muncul di tangannya. Dan tombak panjang ini adalah senjata ampuh yang digunakan oleh sosok pria Taisu ketika dia bertarung dengan Xiaoyan sebelumnya. Melihat tombak panjang di tangannya, Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Dengan tombak di sini, mungkin rencananya bisa berjalan lebih lancar. Yuan apakah ada orang Taisu lain di lantai ini? Xiaoyan langsung bertanya. Permaisuri berhenti sejenak, seolah-olah dia telah membuka mata dewa. Dia bisa melihat sekeliling dan kemudian sedikit mengangguk. Ada seseorang yang akan pergi dari lantai 7 ke lantai 8. Saya bisa membiarkannya dan Anda bisa menghindarinya. Sekarang kondisimu tidak terlalu baik, jadi tidak perlu melanjutkan pertempuran, kata permaisuri kepada Xiaoyan perlahan dan penuh perhatian. Tidak, lebih baik biarkan dia bertemu denganku. Xiaoyan berkata dengan tergesa-gesa. Permaisuri sedikit terkejut
Tiba-tiba permaisuri menatap Xiaoyan sejenak, lalu menyadari apa yang dipikirkan Xiaoyan. Melihat mata permaisuri, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum kecut. Apakah itu permaisuri atau ratu? Para wanita yang mulia ini tidak seperti seseorang berdada besar dan tidak berotak. Sebaiknya pikiran setiap orang cerdas dan halus, seolah-olah banyak hal dapat dipahami dengan cepat. Oke, tubuh selir itu milik suamiku. Permaisuri mengangguk. Kata-katanya lembut dan menawan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak berlari ke sana kemari, tetapi langsung menemukan ruang terbuka dan duduk bersila, dan mengeluarkan buah maruo. Karena dalam pertempuran barusan, Xiaoyan menghabiskan banyak ki asal dewa. Bahkan menghabiskan semuanya sumber energi di tubuhnya. Bagi Xiaoyan, ini adalah kesempatan besar untuk berkultivasi. Berjuang mati-matian, selain keinginan Xiaoyan untuk menyelesaikan orang Taisu sendiri, ada juga kebutuhan untuk berjuang untuk mendukung pertempuran tubuhnya sendiri, yang membutuhkan sejumlah besar pertempuran yang kuat untuk merangsang dirinya sendiri. Dan hanya dengan cara ini, Xiaoyan dapat maju dengan cepat, yang membuat sumber energi yang lambat akan terus menanjak. Satu demi satu buah maruo ditelan oleh Xiaoyan terus-menerus. Pada saat ini, Genesis Ki murni di tubuh Xiaoyan juga meledak, dan bintang-bintang Genesis Ki memadat dengan panik. Genesis Ki sendiri telah mencapai 1,2 miliar. Menurut kecepatan saat ini, tidak akan memakan banyak waktu, dapat menembus hingga 1,3 miliar. Dan ketika latar belakang ki asal Xiaoyan menembus hingga 1,4 miliar, dia akan menembus ke tahap akhir Dewa Pertarungan Bintang 9. Tampaknya keabadian semakin dekat. Itulah tujuan akhir dari perjalanan Xiaoyan. Setidaknya saat melihatnya sekarang, sepertinya tidak terlalu jauh lagi. Pada saat yang sama, di lantai 7, ada sosok yang terlihat agak malu. Dia melihat sekeliling, lalu mulai melihat sekeliling lagi, dan akhirnya kehilangan pandangan. Ini buruk, sepertinya saya tidak bisa mengejar ketinggalan. Sosok yang kesepian itu adalah Senju, yang ditinggalkan oleh Xiaoyan sejak awal. Tapi selain Senju, sekarang ada satu lagi, yang ekspresi penuh dengan keterkejutan. Melihat Yoshio yang mengarah ke cahaya tingkat 8, ketika Xiaoyan pergi, dia bahkan tidak menoleh, bahkan tidak melihatnya dan hanya meninggalkannya. Yoshio sudah menemukan cara untuk memohon belas kasihan atau membohongi Xiaoyan. Melihat Taiking yang masih hidup belum lama ini, dia tiba-tiba dilenyapkan oleh Xiaoyan karena suatu alasan yang menyebabkan bayangan psikologis yang besar di hatinya dan bahkan siap mati. Dia merasa bahwa ajalnya akan sama dengan Taiking, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan bebas. Itu datang begitu tiba-tiba, sehingga dia tidak bisa bereaksi sekarang. Tapi tidak seperti Senju, Yoshio hanya merasa bahwa dia adalah orang yang selamat dari malapetaka, dan sama sekali tidak berniat mencari Xiaoyan. Di matanya, Xiaoyan adalah iblis yang terlihat lembut dan anggun, tetapi bisa membuka mulutnya kapan saja, seperti iblis dengan mulut besar. Dalam pikirannya, Yoshio sama sekali tidak bisa memahami Xiaoyan, karena sampai sekarang dia masih belum bisa mengetahui kesalahan apa yang dilakukan Taiking, sehingga Xiaoyan langsung membunuhnya. Saya selamat secara keseluruhan. Aku tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Benar-benar saya harus mencari tempat untuk bersembunyi, dan saya tidak ingin warisan sialan ini. Yoshio mengutuk dan kemudian dengan hati-hati tenggelam ke dalam kabut abu-abu. Sebelumnya dia masih memiliki ambisi besar, berencana untuk melihat warisan Raja Iblis Tianhe, dan bahkan bertengkar dengan Xiaoyan. Sekarang mengingat kematian tragis Taiking yang membuat hatinya berdebar. Masih mengatakan itu, adakah tugas yang sederhana? Letakkan kentut ibunya. Istana Dewa Berburu hampir membuatku sangat menderita. Adapun Senju,
Dia dan Yoshio memiliki ide yang berbeda. Dia berpikir bahwa hanya mengikuti Xiaoyan dia dapat berhasil. Tentu saja, lebih karena menurutnya peluang untuk selamat dari perjalanan ini akan lebih besar jika dia mengikuti Xiaoyan. Tapi jelas bahwa Senju tidak bisa lagi mengikuti kecepatan Xiaoyan, dan alasan mengapa Xiaoyan juga meninggalkan Yoshio saat ini adalah wajar karena dia tidak lagi ingin orang luar mengikutinya. Buah Maruo terakhir, apakah saya dapat menembus ke tahap akhir dari Dewa Pertarungan Bintang 9? Pada saat ini, Xiaoyan melihat buah di tangannya memancarkan energi iblis dan energi sumber murni. Matanya bersinar panas. Jika Dewa Abadi itu tahu bahwa mereka dikalahkan oleh seseorang yang benar-benar bekerja sangat keras untuk menerobos tahap akhir Dewa Pertarungan Bintang 9, mereka mungkin akan marah. Saat ini, Ki asal Xiaoyan telah menembus hingga 1,3 miliar. Dalam pertempuran sebelumnya, saat Xiaoyan bertarung, dia tidak pernah memakannya. Jadi Xiaoyan akan segera menelan satu yang terakhir. Sangat disayangkan bahwa Xiaoyan telah melahap semua lebih dari selusin buah Maruo yang dia rebut dari tangan Yoshio sebelumnya. Tanpa sumber ki murni seperti buah Maruo yang terus-menerus menghancurkan lautan bintang sumber ki Xiaoyan, kecepatan peningkatan akan menjadi sangat berkurang. Setelah dia berkultivasi dalam waktu yang lama, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, bola matanya ditutupi dengan mata merah, menunjukkan ekspresi keengganan. Sialan, jika ada 2 buah Maruo lagi, saya akan dapat menembus ke tahap akhir Dewa Pertarungan Bintang 9. Ketika melihat wajah Xiaoyan yang tidak rela, Permaisuri hanya bisa melihat tangan ramping yang hangat dan lembab. Seperti batu giok putih merentangkan tangannya di kekosongan. Tiba-tiba meraih 2 genggam dan ada 4 atau 5 buah Maruo muncul di tangannya dan kemudian melemparkannya ke arah Xiaoyan. Apakah ini yang diinginkan suamiku? Permaisuri berdiri di samping Xiaoyan. Melihat buah Maruo di tangan Permaisuri, Xiaoyan sangat gembira dan mengulurkan tangannya untuk meraih buah Maruo di tangan Permaisuri. Tapi saat telapak tangan Xiaoyan hendak menyentuh, Permaisuri menarik telapak tangannya dan kemudian menatap Xiaoyan dengan penuh minat. Meskipun Anda adalah suamiku, ada hal-hal yang seharusnya diperoleh melalui usahamu sendiri. Daripada mendapatkan sesuatu dengan sia-sia saat ini, agaknya suamiku bukan orang seperti itu. Permaisuri berkata, telapak tangan Xiaoyan yang terulur melayang di udara dengan canggung, tidak merenggang atau ditarik kembali. Yuan meskipun apa yang Anda katakan sangat masuk akal, tapi sekarang aku sangat membutuhkan 2 sudah cukup. Xiaoyan menggaruk kepalanya karena malu. Tapi suamiku harus mengerti bahwa tidak pernah ada makanan siang gratis di dunia ini. Permaisuri mendekati Xiaoyan. Aroma tubuhnya menyapu wajahnya dan Xiaoyan yang baru saja menelan semua buah Maruo sedang berada di dekatnya. Energi iblis di tubuhnya melonjak, ada kilatan merah di matanya. Bahkan ketika lengannya terulur, sedikit kasar menghalangi pinggang Permaisuri yang ramping. Tapi ramping, sentuhan di antara kelima jari itu tepat. Adapun kelinci Bingyun memandang semacam itu tidak masuk akal, bahkan terlalu berlebihan, dengan patuh membuat tempat tidur yang bergerak dan empuk. Jika saya mengetahui ini sebelumnya, apa yang akan saya lakukan? Permaisuri melambaikan tangannya dan sekelilingnya terjun ke dalam kegelapan yang benar-benar terisolasi, seolah-olah dia telah membuka ruang mandiri. Suamiku lebih lembut, selirmu adalah wanita yang lemah. Kalimat ini milik pergantian pria maco. Saat dia selesai berbicara, daya tembak Xiaoyan meledak. Harus dikatakan bahwa Permaisuri sangat memahami pria dan setiap gerakan serta senyuman dirancang dengan cermat olehnya. Adegan itu sangat intens pada satu titik, dan saya tidak tahu berapa lama sebelum cahaya merah di mata Xiaoyan perlahan menghilang. Sedangkan untuk Permaisuri,
Wajahnya yang cantik memerah dan dia juga menunjukkan ekspresi puas. Segera, Xiaoyan melemparkan buah marwo yang dia dapatkan dari permaisuri ke mulutnya. Dan Xiaoyan menemukan bahwa setelah pertempuran dengan permaisuri, sumber ki di tubuhnya dan lautan bintangnya tampak diaktifkan, yang membuat kecepatan kondensasinya sangat cepat. Meskipun Xiaoyan masih agak menolak di hatinya, tampaknya ada banyak manfaat. Sumber energi dan bintang dapat tumbuh secara eksplosif. Setelah beberapa saat, aura yang lebih kuat menyebar dari tubuh Xiaoyan. Seperti yang diharapkan, kekuatan dewa ini telah berhasil menembus tahap akhir Dewa Pertarungan Bintang 9 dengan latar belakang 1,4 miliar ki asal. Dan setelah menembus tahap akhir Dewa Pertarungan Bintang 9, gelombang energi sumber di tubuh lautan bintang tidak berhenti di situ, tetapi terus meningkat tajam. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menghirup udara putih. 1,5 miliar. Xiaoyan menunjukkan senyum puas di wajahnya. Sepertinya dia tidak jauh dari puncak Dewa Pejuang Bintang 9. Dan jika dia menerobos lagi, mungkin dia akan menjadi kaisar abadi. Setelah beberapa penyesuaian, Xiaoyan berdiri. Apakah orang Taisu itu sudah sampai di lantai 8? Xiaoyan bertanya pada permaisuri yang sedikit mengangguk dan masih mengatur pakaiannya saat ini. Dia tidak bisa melihatnya, jadi semua pakaian permaisuri bisa dikatakan untuk Xiaoyan. Setiap kali mereka bertemu satu sama lain, setelah menghilang di sepanjang jalan, permaisuri akan berganti pakaian baru, dan itu akan selalu membuat mata Xiaoyan bersinar, dan permaisuri sepenuhnya mengendalikannya. Oke, aku akan menemuinya. Lalu Yuan akan bersembunyi sebentar, kata Xiaoyan, karena mereka datang untuk mencari Xiaoyan. Apakah ada kemungkinan Xiaoyan juga akan bergabung dengan tim pencari? Sekarang Taiking telah jatuh, Yoshio dan Senju telah dibuang, kecuali ada tanda pada Xiaoyan. Jika tidak, maka Xiaoyan tidak dapat dikunci. Tentu saja, ini hanya tebakan Xiaoyan. Jika dia tahu, dia akan bertarung tanpa rasa takut. Jika dia tidak mengetahuinya, maka semuanya akan menjadi lebih menarik. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan bergerak menuju arah yang ditunjuk oleh permaisuri. Tidak banyak sosok di lantai 8, dan kekuatan jiwa dari domain Xiaoyan menyebar, dan dia bisa merasakan sangat sedikit nafas. Pada saat ini, di kabut abu-abu di ujung, terdengar suara pertempuran sengit. Segera Xiaoyan mengetuk kristal merah dalam baju besi dewa palsu. Dia naik seperti cairan, menutupi wajahnya. Lagi pula, masih ada perbedaan besar dalam penampilan. Tapi untungnya, bisa ditutupi dengan baju besi. Namun dia juga tidak tahu, apakah cara ini bisa digunakan untuk menyembunyikan kebenaran. Dan di ujung, Xiaoyan melihat sosok yang mengenakan baju besi dewa palsu yang sama dengannya. Pada saat ini, sosoknya bergegas keluar dan bertabrakan dengan ganas dengan sosok lain. Dan yang melawannya adalah 2 orang berada di langkah keempat, di bawah pengepungan keduanya. Tampaknya sosok pria Taisu ini tidak dapat menyelesaikan keduanya untuk sementara waktu. Tetapi Xiaoyan dapat melihatnya. Taisu ini tidak menggunakan kekuatan aslinya. Setelah semua berurusan dengan langkah keempat, tidak cukup baginya untuk menjadi serius. Pembangkit tenaga Taisu yang bertarung melawan Xiaoyan dapat mengatakan bahwa jika dia benar-benar menganggapnya serius, bahkan langsung ke-6 pun akan gemetar. Xiaoyan berdiri dengan tenang, tidak jauh, seolah-olah dia tidak berniat berpartisipasi dalam pertempuran. Tetapi segera mata sosok Taisu menatap Xiaoyan.